Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Lufi Nabila Siregar, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Muslim Nusantara. Ya, hari ini saya akan membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Sejarah lahirnya akuntansi syariah. Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara serta menjamin kesejahteraan sosial masyarakat Muslim. Sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut Kitabat al-Amwal. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan perkembangan akuntansi hingga sekarang antaranya adalah: 1. Adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar atau maksimalisasi laba sama dengan jiwa kapitalis. Dengan adanya laba, maka perlu pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran dengan cara sistematis dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan hasilnya. Yang kedua, pengakuan usaha akan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, langganan, supplier, dan masyarakat umum. 3. Bisnis dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan akhir suatu tujuan. Dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis, akan tetapi bisnis dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial. Dengan demikian, akuntansi akan memberikan informasi yang secara potensial berguna untuk membuat keputusan ekonomi, dan jika itu diberikan akan memberikan perluasan kesejahteraan sosial. 4. Pertumbuhan ekonomi tidak selamanya memberikan jalan lurus, sehingga timbul adanya anggapan bahwa akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai atau value free. Enggan keadaan seperti ini, semakin kuat masyarakat terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi yang memiliki ciri utama adanya kecenderungan untuk melakukan harmonisasi sesuatu. Kelima, kemudian sejak tahun 1980-an mulai ada perhatian kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya dalam konteks sosial dan organisasi. Akuntansi secara tradisional telah dipahami sebagai prosedur rasional dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. 6. Dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkret, tangible, dan bebas dari nilai masyarakat di mana dipraktekkan. Tricker secara tegas menyatakan bahwa bentuk akuntansi sebetulnya tergantung pada teknologi dan moral masyarakat. Perkembangan akuntansi syariah. 1. Zaman awal perkembangan Islam. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi atau berketepatan dengan tahun 1 Hijriah didasari konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara
tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong di kalangan para muslim. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah ma'aliyah, keuangan, dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani proses ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazatul amwal atau pengawal keuangan. Dalam perkembangan Islam selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan urs atau pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah, sehingga dikenal adanya jihyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim, maka Rasul mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pimpinan negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara, walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana. Tetapi Nabi telah menunjukkan petugas qadi ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. 2. Zaman Khalifah Abu Bakar, pengelola Baitul Mal, masih sangat sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dengan memperkenalkan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 636 Masehi. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar terdapat 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan beberapa orang yang mengelola dan mencatat dan Persia untuk mengawasi pembukuan Baitul Mal. Akrab Khan memberikan 3 kewajiban muhtasib, yaitu A. Pelaksanaan hak Allah termasuk kegiatan ibadah semua jenis sholat, pemeliharaan masjid. B. Pelaksanaan hak-hak masyarakat, perilaku di pasar, kebenaran timbangan kejujuran bisnis. C. Pelaksanaan yang berkaitan dengan keduanya, menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, bangunan yang mengganggu masyarakat. 3. Runtuhnya Khalifah Islamiyah serta tidak adanya perhatian dari pemimpin-pemimpin Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam, serta dengan dijajahnya kebanyakan negara Islam oleh negara-negara Eropa telah menimbulkan perubahan yang sangat mendasar di semua segi kehidupan umat Islam, termasuk di bidang muamalah keuangan. Pada fase ini, perkembangan akuntansi didominasi oleh pikiran-pikiran Barat. Para Muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Barat. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan akuntansi pada fase ini, mungkin dapat membaca pada buku-buku teori akuntansi. Selesai pembahasan dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.